Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang dikatakan dengan sistem informasi dan teknologi informasi itu khususnya teknologi itu pada awalnya memang tidak dikaitkan dengan yang namanya era digital, komputer gitu ya. Sesuai dengan arti katanya di dalam KBBI bahwa tekno itu adalah keahlian ya. Logia itu adalah ilmu. Jadi didasarkan informasi didasarkan atas keahlian dan pengetahuan. Ya, logia itu pengetahuan atau ilmu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bagaimana apakah kalau kita memahami tentang sistem informasi, ilmu informasi menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, pada hari ini kita akan bahas yang dinamakan dengan nursing informatics. Ya, oke. Sebenarnya sistem informasi atau teknologi informasi yang tadi di awal dikatakan itu di dalam keperawatan jauh dahulu ya sudah muncul dari zaman Florence Nightingale ya, di mana beliau terkenal dengan ilmu lingkungannya. Bagaimana lingkungan itu ternyata mempengaruhi terhadap kesembuhan pasien. Ya. Dan artinya di sini proses perawatan pun itu terlibat atau terkait juga dengan lingkungan. Lingkungan yang baik itu mempercepat proses penyembuhan. Oke. Nah, Florence ini artinya adalah apa? Ilmu lingkungannya itu menjadi satu pengetahuan buat kita. Nah, tentunya itu menjadi diawali menjadi suatu informasi. Beliau tentunya informasi itu dibuat dari beberapa data gitu ya. Beliau melihat dari sejarahnya bahwa beliau kan merawat pasien-pasien yang sakit akibat perang gitu, terluka akibat perang. Beliau melihat, mencatat gitu ya terkait dengan proses perawatan pasien, mendata artinya. Dan beliau pun melihat, ternyata dihasilkan ada beberapa aspek, salah satunya yang mempengaruhi adalah lingkungan pasien gitu ya. Itu berawal dari data menjadi informasi dan menjadi pengetahuan buat kita ya terkait dengan lingkungan ini. Oke. Nah, kita langsung masuk saja ke pertemuan yang hari ini, nursing informatik. Tadi sebagai pendahuluan saja ya, kita lanjut. Nah, kita membuat roadmap terlebih dahulu bahwa dikatakan ini nursing informatik ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Mulai dari definisinya, NI secara globalnya seperti apa, di Indonesia seperti apa, fokusnya apa saja sih, fungsi perannya apa saja, dan kalau mau menjadi NI, apakah kita harus sekolah atau bagaimana, gitu ya. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, nursing informatik itu adalah bidang keperawatan yang menggabungkan ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan informasi. Untuk apa? Tujuannya memelihara dan mengembangkan data dan sistem medis untuk mendukung praktik keperawatan dan untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Kenapa kok di sini ada sistem medis? Karena kita tahu sendiri ya, dari definisi keperawatan itu sendiri adalah bagian integral dari perawatan kesehatan ya, bagian integral dari pelayanan kesehatan.
Maka pelayanan kesehatan itu luas. Ya, salah satunya adalah medis. Nanti bisa bergabung sistem kita dengan sistem medis. Ya, bekerja sama interdisiplin seperti itu. Oke. Nah, pengertian yang lain, nah ini yang lebih saya pikir akurat dan update ya, bahwa nursing informatik ini, nursing information NI, sebagai bidang khusus yang berkembang pesat dalam bidang sains dan praktik keperawatan yang terintegrasi informasi dan pengetahuannya dengan manajemen informasi dan teknologi komunikasi untuk mempromosikan. Yang beda saya Blok kuning ini mempromosikan kesehatan masyarakat, keluarga, dan komunitas di seluruh dunia. Artinya apa? Bahwa untuk mengembangkan informasi itu ke seluruh dunia, tentunya untuk di tahapan sekarang kita memerlukan yang namanya digitalisasi. Ya, dengan digitalisasi, dengan teknologi digital, dengan teknologi internet, gitu ya, kita bisa mempromosikan informasi, pengetahuan ke beberapa negara, artinya secara internasional, tidak hanya mencakup nasional seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, definisi ini. Coba kita lihat di sini bahwa dari Murphy sendiri mengatakan bahwa nursing informatik ini penggabungan ya ke ilmu keperawatan, informasi dan ilmu komputer untuk mengelola dan memproses data menjadi apa? Menjadi pengetahuan untuk digunakan dalam praktik keperawatan. Nah, di yang kita garis bawahi, keyword-nya adalah keperawatan, informasi, dan ilmu komputer. Jadi, 3 bidang ilmu ini, bidang keperawatan, ilmu komputer, ilmu informasi. Kalau kita tahu, mengetahui, dan belajar terkait dengan ini, 3 ilmu ini, maka itu dikatakan kita di keilmuan nursing informatik. Tapi tetap ruhnya adanya di nursing. Gitu ya, sesuai namanya nursing informatik. Nah, tambahan kita harus mengetahui ilmu komputer, ilmu informasi. Komputer mungkin bisa menjadi medianya membuat suatu sistem yang nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang terkait dengan keperawatan. Data-datanya, bentuknya, ruhnya tetap di keperawatan, gitu ya. Nah, dari anak sendiri, American Nurse Association, bahwa dari tahun 2008 itu sudah dikembangkan. Ternyata NI ini menjadi spesialisasi yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu komputer, ilmu informasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan data. Ya, informasi, pengetahuan, dan nah ini wisdom dalam praktik keperawatan. Apa ini wisdom? Kalau kita merujuk ke tata bahasa, itu wisdom itu bisa ke kebijakan, kebijaksanaan, gitu ya. Nah, mungkin ini lebih tepatnya adalah ke kebijakan. Nanti akan kita lihat definisi dari wisdom ini. Oke. Nah, apa fokusnya di NI ini? NI memberikan representasi data keperawatan, informasi, pengetahuan, ini bukan kebijaksanaan ya, kebijakan maksudnya, atau wisdom. Nah, NI membantu dalam pengelolaan dan komunikasi informasi keperawatan dalam konteks informatika kesehatan yang lebih luas.
Ya. Nah, ini kita lihat coba ya, segitiga ini. Ada di luarnya itu adalah nursing informatik. Nursing informatik itu ternyata di dalamnya ada data. Yang lebih besar lagi, data menghasilkan sebuah informasi. Informasi ini berguna nanti untuk membentuk suatu pengetahuan. Dan tentunya nanti di lingkaran ini, nah ini ada yang namanya wisdom, kebijakan. Ya, oke, masih mengawang-awang mungkin ya. Nanti kita akan coba lihat lagi secara definisi detailnya. Oke, tadi dikatakan data, informasi, gitu, pengetahuan, dan wisdom ini itu adalah dinamakan dengan metastruktur dari NI, ya, atau nursing informatik. Data. Nah, apa itu data? Data adalah entitas diskrit yang dijelaskan secara objektif tanpa interpretasi. Contohnya apa? Data yang sering kita punya adalah data pasien ya. Datanya apa aja di pengkajian? Tuh ada beberapa data. Isi pengkajian adalah data. Nama, ya, tekanan darah gitu ya. Nah, informasi, data yang diinterpretasikan, diatur atau terstruktur. Nah, ini bagaimana kita melihat ini, mencontohkan ini. Tadi contohnya kita ambil adalah data terkait tensi. Apa yang diinterpretasikan dari tensi? Nah, tensi angkanya berapa? 120/80. Nah, itu menjadi satu, oh tensinya berapa? 120/80. Gitu, jadi interpretasikan melalui angka. Nah, selanjutnya bisa menjadi suatu pengetahuan, contohnya apa? Pengetahuan dari definisinya itu sendiri, informasi yang disintesis untuk mengidentifikasi dan memformalkan suatu hubungan. Nah, menjadi satu pengetahuan, oh tensi 120/80 misalnya. Oh ini normal. Oh pengetahuan kita tensi bahwa yang normal misalkan 120/80 sekitaran itu. Nah kalau lebih dari itu 140 batasannya atau 150, oh itu tinggi. Di bawah 80 sistolnya misalnya rendah atau 90. Nah, itu menjadi satu pengetahuan buat kita diformalkan, dihubungkan, disintesis gitu ya. Oh, tinggi namanya hipertensi, rendah namanya hipotensi. Gitu. Terus apa yang akan dilakukan? Ada option-optionnya. Nah, ini ke areanya wisdom, kebijakan. Apa yang akan kita lakukan kalau tensinya tinggi? Nah, wisdom ini penerapan pengetahuan yang tepat untuk manajemen dan solusi masalah manusia. Kebijakannya apa yang dibuat? Mungkin di sini lebih ke arah apa tindakan selanjutnya sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tensinya rendah, apa yang dilakukan? Oh, secara protap, secara SOP. Nah, ini kan SOP kebijakan dari rumah sakitnya tentunya kan. Kalau di rumah sakit, lihat dulu kalau misalkan dia kurang cairan, kencingnya sedikit, oh heart rate-nya tinggi, wah ini kemungkinan cairan. Manajemennya apa yang dilakukan? Loading cairan dulu untuk mengoptimalkan tensinya, menaikkan tensinya. Kan kalau secara keilmuan, kalau cairannya kurang maka bisa saja tensinya turun. Nah, salah satu indikator lainnya adalah heart rate-nya naik. Oke, nah itu contohnya ya, wisdom. Terkait dengan wisdom. Data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Oke, kita contohkan yang lain lagi. Nih, lebih detail lagi maksudnya.
Data, contohnya tanda-tanda vital untuk detak jantung, pernapasan, suhu, tekanan darah seseorang. Ya, tentunya kita sebagai perawat, apalagi yang di rumah sakit, nah tanda-tanda vital ini kan tentunya menjadi satu keharusan awal pengkajian kita, data pengkajian, TTP-nya berapa? Setiap shift kita melakukan pekerjaan, kita tentunya harus melakukan memeriksa tanda-tanda vital pasien, gitu ya. Nah, ini tanda-tanda vital ini adalah berbentuk data. Nah, menjadi suatu informasi bisa saja ini kita gabungkan, kalau tadi hanya satu saya contohkan, kita rangkai semuanya. Ya, tanda-tanda vital itu, oh, kita lihat Sip ini jam 8 berapa, jam 9 berapa, jam 10 berapa kalau per jam. Kalau per sip, di awal sip, di akhir sip nih biasanya kadang-kadang untuk tensinya ya. Kalau memang pasiennya stabil gitu ya. Nah, hari ke hari kan ada pencatatan data tensi pasien. Oh, ternyata ini naik grafiknya, grafik tensinya. Awalnya 120, ternyata hari besoknya 130, hari esoknya lagi 140. Atau bahkan mungkin turun, awalnya 120 jadi 110, bahkan sampai 80 sistolnya. Nah, itu perbandingan dari hari ke hari itu menjadi informasi. Makanya kita buat informasi ini, olah informasi ini, kita laporkan tentunya ya. Dok, tensinya nih naik terus nih tiap hari, perlu nggak? Nah, nanti kita perlunya nanti ya naik terus. Nah, ini kan informasi, sudah menjadi satu informasi, bisa kita sampaikan ke orang lain, bisa kita sampaikan ke dokternya, bisa kita sampaikan ke pasiennya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau dari definisi ada rangkaian tanda-tanda vital yang diambil dari waktu ke waktu, ditempatkan ke dalam konteks dan digunakan untuk perbandingan longitudinal ya. Yang tadi contohnya. Oke, selanjutnya menjadi suatu pengetahuan. Kita lihat dulu definisi dari pengetahuannya. Pengenalan pola dan identifikasi intervensi mencerminkan sintesis informasi, disintesa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman perawat. Oke. Ini kalau sudah masuk ke dalam pengetahuan, maka ini sudah kita mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Kalau tensinya semakin lama semakin turun, ya sudah ada perbandingan. Hari pertama ini 3 hari perawatan kok semakin turun. Gitu. Ini kan menjadi pengetahuannya masuk. Mau diapakan nih pasiennya? Tentunya kalau mau diapakan, kita rujukannya dari mana? Ya, salah satunya adalah dari wisdom ini. Ketika mau melakukan tindakan, ada beberapa option. Mau diapakan dulu nih pasiennya. Nah, mulailah ke tahap wisdom keakuratan sintesis informasi dan pemilihan intervensi yang tepat. Mana dari beberapa tindakan ini yang tepat untuk pasien ini? Kalau tensinya tinggi, apa saja yang harus dilakukan? Nah, kalau tensinya rendah, apa saja yang harus dilakukan? Option-option ini, nah inilah termasuk ke dalam wisdom. Jelas ya, mudah-mudahan jelas ini tahapan demi tahapannya dari mulai data, informasi, pengetahuan sampai ke wisdom. Oke, kita lanjut. Nah, dari pengetahuan menjadi wisdom ini, pengetahuan berfokus pada apa yang diketahui. Ya, kebijakan kebijaksanaan nih, kebijakan berfokus pada penerapan yang tepat dari
pengetahuan itu atau wisdom ini ya. Kebijakan berfokus pada penerapan yang tepat dari pengetahuan itu. Artinya option mana yang harus dilakukan nih? Ada aturan-aturan. Ya. Nah, kalau secara ini kita berbicara tadi contoh secara yang istilahnya apa ya? Mungkin manual. Nah, nanti kan ada kalau sudah berbentuk sistem teknologi yang digital, maka itu pun sama, diolah oleh sistem akan diberikan option mana yang tepat yang harus dilakukan. Nah, ini contoh lainnya, basis pengetahuan dapat mencakup beberapa opsi untuk mengelola keluarga yang gelisah. Sementara wisdom akan memandu keputusan tepat yang tepat tentang opsi mana yang paling sesuai dengan keluarga tersebut, gitu ya, disesuaikan. Jadi sesuai dengan kebijakannya, aturannya kalau memang pasiennya gelisah apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kalau diibaratkan ya tentunya kebijakan kalau gampang ya di rumah sakit beberapa kebijakan artinya sudah ada aturan-aturan, gitu ya. Nah, kalau sudah ada kebijakannya, sudah ada ilmunya, sudah ada jadi pengetahuan, sudah ada kebijakan option intervensinya, maka nantinya adalah pengambilan keputusan oleh perawat itu sendiri. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, decision making nantinya ya. Wisdom in informatik. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa wisdom di dalam informatik ini kemampuan NI-nya, ini Nursing Informatics System, untuk mengevaluasi dokumentasi yang diambil dari sistem informasi kesehatan dan kemampuan untuk mengadaptasi atau mengubah pengaturan sistem atau parameter untuk meningkatkan alur kerja perawat klinis. Nah, kalau dari di sini bisa dilihat secara manual, bisa dilihat secara menggunakan teknologi komputer gitu ya. Karena nanti selain kita melakukan tindakan, nanti ada berbentuk evaluasinya gitu. Kalau sistem pasti kan yang namanya sistem itu ada feedback-nya gitu ya, dievaluasi seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini lahirlah kalau sudah sampai ke tahapan tadi wisdom ini, pengambilan keputusan perawat digambarkan sebagai serangkaian keputusan yang mencakup perilaku tertentu serta proses kognitif yang mengelilingi sekelompok masalah. Artinya tadi sudah beberapa serangkaian itu kita ambil satu keputusan, apa tindakannya, perilakunya gitu ya. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi didapat dari data-data tadi gitu ya. Yang tentunya sudah dianalisis oleh kita, sudah diidentifikasi kebijakannya seperti apa. Nah, nanti barulah ke bagian keputusan. Nah, dikatakan tadi keputusan ya, nursing decisions. Artinya keputusan diambil perawat dapat dicirikan oleh kualitas keputusan dan dampak tindakan yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Ya, tentunya ketika kita mau mengambil satu tindakan, ada efeknya gitu ya. Ada nanti kalau sudah dilakukan tindakan ini, mungkin saja seperti ini, mungkin saja seperti itu gitu. Kualitasnya ya tadi tergantung dari keputusan yang diambil. Ya contohnya mungkin yang lebih sering dilakukan adalah ketika terjadi permasalahan di pasien, artinya masalah entah itu kondisi klinis pasiennya, oh ini pasiennya tiba-tiba RR-nya naik di monitor misalnya. Apa keputusan yang harus kita ambil di situ? Apa tindakannya? Apakah kita langsung pasang oksigen ataukah lihat dulu? Tidak percaya monitor, lihat dulu secara klinis. Hitung manual dulu nih. Pernapasannya benar nggak segitu?
bener nggak ada sesak di pasiennya gitu. Baru kan kita ambil keputusan tindakannya gitu ya. Kalau memang sudah betul, nah apakah kita AGD dulu atau langsung pasang oksigen? Nah, seperti itu. Dilihat dari dampaknya. Oke, proses pengambilan keputusan dalam keperawatan dipandu oleh konsep berpikir kritis. Ya, tentunya ini berpikir kritis hampir dari semua teori-teori dari KMB, medical bedah atau surgical gitu ya. Itu tentunya apalagi dalam manajemen gitu ya, berpikir kritis itu wajib ya. Oke. Tentunya mungkin nanti ada pembahasan tersendiri ya, karena luas juga cara berpikir kritis. Tahapan-tahapannya seperti apa gitu ya. Cuman sekilas saja bahwa tentunya kalau kita membuat suatu keputusan harus didasarkan pada konsep berpikir kritis, yaitu proses disiplin intelektual dari secara aktif dan terampil menggunakan pengetahuan. Tentunya ya tidak asal kita ngambil. Ya ada dampak, ada pengetahuan dampak yang terjadi ketika kita mengambil satu keputusan. Oke, nah itu. Nah selanjutnya support sistemnya apa terhadap satu keputusan ini? Sistem pendukung atau support sistemnya ya biasanya berbasis aturan, menggunakan basis pengetahuan tertentu dan seperangkat aturan untuk menganalisis data, informasi serta memberikan rekomendasi. Ya, artinya masuk tadi erat kaitannya ketika kita mau mengambil satu keputusan itu harus didasarkan pada aturan. Aturan atau kebijakan yang sudah ada di situ. Tidak kita asal memberikan satu tindakan, satu keputusan. Itu yang dimaksud di sini. Nah, selanjutnya informatika keperawatan, penggunaan teknologi informasi sehubungan dengan tiap fungsi yang ada dalam bidang keperawatan dan dilakukan oleh perawat dalam pelaksanaan tugas keperawatan. Ini secara simpel ya kalau didefinisi dari sebenarnya kalau nursing informatik kalau kita terjemahkan di Indonesia adalah informatika keperawatan gitu ya. Nah, ini cakupannya di dalam keperawatan ini informatika keperawatan gitu ya mencakup klien, administrasi, pendidikan dan penelitian. Karena di NI ini nursing informatik itu kalau tadi kita bahas semua hampir di layanan tatanan klinis, tapi NI ini luas ilmunya, tidak hanya di tatanan klinis. Tadi kalau klien tentunya gitu ya, sistem administrasi juga ya yang dibuat karena tindakan keperawatan pun nanti ada terkait dengan administrasi gitu ya. Pendidikan jelas keperawatan juga ada kependidikannya dimulai dari tingkat pendidikan keperawatan membuat satu sistem informasi, teknologi informasi dan bahkan penelitian, riset ya atau riset. Nah, mulai tidak hanya di kampus saja riset itu ya, di rumah sakit juga melakukan berbagai riset gitu. Nah, karena nanti menjadi satu pengetahuan, satu informasi dan nanti menjadi informasi yang bisa kita sebar gitu ya. Kalau memang itu menjadi informasi untuk umum, untuk pengetahuan tentunya. Ya, riset-riset ini. Jadi pada intinya cakupan NI ini ada di tahapan klien, administrasi, pendidikan dan penelitian. Tidak hanya di tatanan klinis, ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi apa sih tanggung jawab karena tadi kita berbicara bahwa ini adalah spesialisasi. Karena NI ini sudah punya ilmu perawat, ilmu komputer, ilmu informatika.
Nah, apa saja yang menjadi tanggung jawab dan dalam NI ini, yaitu menganalisis data klinis dan bisa saja keuangan pasien, keuangan atau tadi dikatakan administratifnya, gitu ya. Nah, karena nah imbas dari pelayanan yang dilakukan, tindakan dilakukan, ini juga mungkin ada kaitannya dengan administratif atau keuangannya. Maka bisa dibuat dianalisis ya oleh seorang NI ini, gitu. Nursing Informatika, Nursing Informatics. Mendukung dan memfasilitasi akses sumber daya dan referensinya. Dari mana nih referensinya? Entah itu SDM gitu ya, entah itu nanti membuat satu kebijakan. Nah, referensinya dari mana? NI ini harus bisa memfasilitasi, oh rujukannya dari sini, keilmuannya dari sini nih, kalau mau melakukan satu tindakan atau membuat satu SOP rujukannya dari mana, gitu ya. Menyampaikan konten keperawatan ke bahasa standar. Nah, tadi lingkupnya sebenarnya kan kita tidak hanya di bagian keperawatan atau tenaga medis. Nantinya juga ada ke areanya pasien. Kalau untuk ke pasien tentunya dengan bahasa standar pasien. Itu yang bisa dipahami oleh pasiennya. Contohnya ke arah situ. Meningkatkan kesinambungan perawatan. Tentu perawatan yang berlanjut gitu, berkesinambungan. Meningkatkan hubungan antara penyedia dan pasien. Ya, tentunya ini harus bisa juga dibuat aturan atau dibuat suatu kebijakan supaya tetap penyedia dan pasiennya hubungannya tetap terjalin dengan baik. Mendukung penghematan biaya dan sasaran produktivitasnya. Produktivitasnya meningkat dengan penghematan biaya, gitu ya. Karena NI ini nanti kan untuk sekarang sudah beralih ke teknologi, bisa menyusun karena sudah punya ilmu komputer, sudah punya ilmu informatika, gitu ya, luas sekali. Nah, ini tentunya bisa menerapkan ilmu itu untuk penghematan biaya, gitu. Baik itu penghematan mungkin untuk rumah sakit atau penyedia layanannya tadi, ataupun mungkin tidak supaya tidak menghambur-hamburkan biaya yang memang tidak perlu gitu ya untuk pasiennya. Mempertahankan proses kerja keperawatan menggunakan teknologi. Karena jadi intinya ya kalau sudah berbasis teknologi harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kalau belum berarti harus diperkenalkan dan dilakukan. Karena ya era revolusi juga berkembang ke arah teknologi, penggunaan teknologi, sehingga di keperawatan pun tentunya harus minimal kita menggunakan teknologi, tidak gaptek lah istilahnya ya, gagap teknologi seperti itu. Mendesain ulang alur kerja klinis ini saya pikir ini biasanya kan oleh kepala ruangan ataupun di orang manajemen keperawatan, manajerial lah istilahnya. Makanya NI ini kebanyakan adalah dari orang-orang atau perawat-perawat yang memang sudah tinggi gitu ya jabatan di ininya. Kebanyakan karena kalau saya lihat di beberapa literatur karena ini adalah pengambilan spesialisasi gitu ya. NI ini spesialisasi dari keperawatan, tentunya spesialisasi harus tahu dulu dasar-dasar keperawatan, bahkan kalau sudah punya pengalaman yang mumpuni itu lebih enak mengetahui tentang ilmu informatika keperawatan. Membantu dengan manajemen perubahan, tentunya jelas ya perubahan-perubahan yang terjadi tentunya dengan masuk teknologi gitu ya salah satunya. Mendorong penyediaan evidence based practice yang berkualitas tinggi. Nah, ini kan sudah diperkenalkan dan sudah kita lakukan juga ya
praktek yang memang berbasis bukti. Dari jurnal-jurnal buktinya apa? Dari riset-riset, dari jurnal-jurnal. Jadi tidak asal kita melakukan suatu tindakan, suatu implementasi terhadap suatu rencana ataupun suatu hal yang memang akan kita kerjakan misalnya ke pasien gitu. Memfasilitasi perawatan interdisipliner tentunya ya. Kita tidak, apalagi di area tatanan klinis, kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita bekerja interdisiplin. Ya, banyak bidang-bidangnya. Kita harus bisa bekerja sama NI ini memfasilitasi untuk ke area sana. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa hubungannya NI dengan informatika kesehatan? Sebenarnya ini udah terlihat jelas ya. Nursing informatik dengan bukan informatika ya, informatika kesehatan. Dari keperawatan sendiri memang bagian dari kesehatan gitu ya. NI adalah salah satu contoh praktek informatika khusus disiplin dalam kategori informatika kesehatan yang luas. Lingkup luasnya adalah informatika kesehatan, bagiannya ada informatika keperawatan, bahkan ada informatika kedokteran gitu, dan mungkin yang lainnya. NI telah menjadi mapan dalam bidang keperawatan sejak pengakuannya sebagai spesialisasi. Ya, ini udah dari tahun 92 dari anak ini American Nurse Association ya, maaf. Anak udah dari tahun 92, ternyata udah lama sekali ya ininya. Oke. Konsep dan alat dari ilmu informasi dan ilmu komputer tentunya ini struktur informasi ini mengatur data, informasi dan pengetahuan untuk diproses oleh komputer. Ya. Ini alat berarti komputer di sini. Manajemen informasi adalah proses elemen dalam informatika di mana seorang dapat menyimpan memanipulasi data untuk berbagai keperluan. Tentunya bukan memanipulasi dalam artian membuat buruk ya. Memanipulasi ini malahan ke arah yang lebih baiknya. Penggunaan teknologi informasi membedakan informatika dari metode manajemen informasi yang tradisional menjadi ke arah yang lebih maju lagi gitu ya. Nah, ini contohnya, maksudnya itu adalah komputer ini bagaimana memanipulasi data supaya menjadi suatu informasi yang berkualitas gitu ya, tidak berceceran, ditata menjadi sistem gitu ya, dari sistem menjadi satu sistem yang baik ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Oke, ini kan terkait dengan alat yaitu komputer. Oke, kita lanjut. Bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya kemungkinan bahwa memang informasi keperawatan ini menjanjikan peningkatan yang dinamakan saturasi konsep. Saturasi di sini bukan dalam artian saturasi kayak saturasi oksigen ya, bukan gitu ya. Jadi apa yang tepatnya ya? Menggabungkan beberapa konsep gitu yang cukup luas, diambil ini peningkatan konsep ya. Semua beberapa konsep ini menjadi lebih baik dan solusi informatika ke dalam arus utama praktik keperawatan dan perawatan pasien. Jadi dari berbagai tatanan pengetahuan, tatanan informasi gitu ya, konsep, teori tentang ini banyak gitu ya. Ini bisa menjadi meningkat dalam artian dengan ilmu pengetahuan ini karena 3 keilmuan tadi dari komputer ini dirangkum menggunakan media komputer, lebih baik lagi informasi yang dihasilkan gitu ya. Oke.
Dan nanti kemungkinan ya yang sekarang terjadi kan di luar sudah ada yang sudah, kalau nggak salah saya baca itu ya di Thailand apa ada beberapa di Asia yang sudah menggunakan full digital, tidak menggunakan paper dalam praktiknya gitu ya perawatan ini. Nah, materi dan konsep baru akan berkembang di masa depan. Ya, tentunya dengan penggabungan beberapa ilmu, konsep-konsep pun akan terbentuk, ya, sehingga nanti materi dan konsep baru pun mungkin bisa lahir dari situ, ya, seperti itu. Nah, dampak dari nursing informatik ini apa? Tentunya dengan adanya NI ini berdampak kepada apa? Sistem informasinya juga, nursing informatik system, di mana manfaat ini dapat dirasakan salah satunya adalah lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama pasien dan lebih sedikit waktu di ruang perawat. Gitu ya. Harus membuat by paper, by ini banyak sekali tindakan karena tadi kalau dengan menggunakan ingat sistem itu ataupun teknologi itu seperti yang dikatakan di awal itu membantu kita, bukan malahan memperberat kerja kita. Banyak literatur, banyak penelitian yang dilakukan ya. Salah satunya ada salah satu penelitian bagaimana efektivitas penggunaan komputer gitu untuk perawat. Ya. Kalau dianya sudah paham, sudah tidak gaptek ya kalau kasarnya gitu ya, artinya sudah terbiasa dengan komputer gitu ya, itu mempermudah gitu ya. Namun ada juga yang oh ini malahan memperlambat kerjaan, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan dari hasil riset bahwa ini lebih membantu pekerjaan perawat. Intinya waktu yang dihasilkan antara misalnya dengan paper, menulis dengan di komputer. Kalau sudah nulis kan sudah nulis, harus dirapikan, disusun dan sebagainya. Kalau sudah terbiasa mengetik lebih cepat. Dan kadang-kadang kalau dengan tulisan itu ada yang bisa terbaca ketika operan, ada yang tidak gitu ya. Seperti itu. Artinya hal-hal yang terkait dengan waktu itu bisa dipangkas dengan menggunakan sistem gitu ya. Tentunya yang berbasis teknologi, basis komputer tadi. Mengurangi kertas kerja, kehilangan kertas sudah jelas ya. Karena dokumentasinya menggunakan komputer, alat dokumentasi perawatan secara otomatis. Standar perawatan di program seragam. Kalau sudah by system kan sudah diatur semuanya dan bisa diseragamkan gitu. Walaupun secara manual juga bisa, cuman kadang ada hasil yang berbeda gitu ya. Selanjutnya pengurangan biaya tadi juga sudah kita contohkan, kualitasnya dapat diukur. Tentunya kalau by sistem, angka-angka dan sebagainya bisa diukur, bisa dinilai gitu ya. Manfaat selanjutnya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien yang lebih baik. Salah satunya mungkin dampak yang tadi lebih banyak di pasien gitu ya, ketimbang mengurus dari apa namanya tuh hal-hal yang di luar memang tugas kita, tapi kadang-kadang lebih banyak misalnya pendokumentasian nih. Ada beberapa riset juga yang dilakukan, ternyata kebanyakan kita mendokumentasikan gitu ya. Dokumentasi memang perlu, itu penting gitu dokumentasi, tapi dilihat dari sisi waktu ternyata lebih banyak mencatat gitu beberapa literatur tuh waktu yang dipergunakan oleh perawat itu ketimbang sehingga tindakan mungkin bisa dioperkan ke yang selanjutnya bisa seperti itu, tapi ya tidak semuanya juga gitu ya, tergantung kondisi. Kadang-kadang kalau pasiennya sedikit ya kita dokumentasi pun sedikit dan bisa lebih banyak pasien, tapi kalau pasiennya lagi banyak ya itu berbeda ceritanya ya. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien ya, tentunya dengan sistem walaupun komputer juga ada tingkat keamanan yang tinggi, namun tetap ada yang resikonya gitu ya, pasti ada.
mau menggunakan teknologi yang digital ataupun tidak, tetap resiko ada. Tapi lebih aman di menggunakan ini komputer. Kenapa? Risiko-risiko menggunakan kertas misalnya lebih banyak ya, sobek kah, rusak kah gitu ya. Nah, atau kececerkah datanya sehingga kerahasiaan dan keamanan pun kurang terjaga. Seperti itu ya. Memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat mendukung proses keperawatan tentunya ya. Oke. Nah, bagaimana peran perawat dalam manajemen data pelayanan kesehatan? Nah, tadi kalau manajemen berarti salah satu contohnya adalah SIM keperawatan, sistem informasi manajemen perawatan, tidak hanya berkaitan dengan proses perawatan atau aspek ya dokumentasi, tapi juga nantinya ada keterkaitan dengan bagaimana manajemen SDM-nya, perawatnya, bagaimana manajemen logistik keperawatannya, ya logistik peralatan yang digunakan, pakaian, seragam dan sebagainya gitu ya. Indikator mutu rumah sakitnya dan pelayanan keperawatannya seperti apa, itu dikerjakan. Saya pun dulu sedikit cerita ya, pernah jadi tim mutu gitu ya, yang mengaudit mutu ya, mutu rumah sakit, mengumpulkan data ya, bukan sebagai asesmen tapi mengumpul data di satu ruangan nanti dilaporkan gitu ya. Hasil survei yang mengarah pada indikator mutu tersebut juga jadi diolah gitu ya, di-manage. Nah, juga SIM keperawatan, manajemen keperawatan. SIM asuhan keperawatan merupakan landasan bagi terlaksananya SIM untuk manajer keperawatan. Jadi artinya sebagian kecilnya dari manajemen ini itu adalah bentuk dokumentasi asuhan keperawatan. Ya. Oke, nah ini tadi betul. Oke, tadi kita berbicara panjang lebar tentang nursing informatik, bagaimana dia bekerja, apa saja peran fungsinya, tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau ini tadi dikatakan sebagai spesialisasi, berarti apakah ada pendidikannya atau tidak? Nah, ini saya contohkan saja. Beberapa hanya bukan mempromosikan suatu kampus, tapi memang di luar itu sudah ada jurusan keperawatan spesialisasi untuk NI. Nah, contohnya ini ya, University of Minnesota ya, Twin Cities. Harvard ini yang fokus bidangnya adalah clinical system analysis, healthcare informatic software, information system administration. Ya. Nah, ada lagi ini di New Jersey ya. Nah, ini bidangnya adalah project management, nursing informatics, rules and theory, nursing informatics system, and application. Nah, ini jurusan-jurusan Master of Science in Nursing Program. Berarti kalau master itu sudah S2. Berarti kita harus selesai dulu S1 baru ngambil program pasca sarjana atau master spesialisasi informatika dengan tugas-tugasnya apa saja. Tadi bisa membuat sistem, cakupannya tidak sistem hanya di bagian keperawatan, bisa ke area pasiennya, ke area manajerialnya, gitu ya, lingkupnya tadi, administrasinya, dan lain sebagainya. Pekerjaannya di mana saja, tidak hanya di rumah sakit. Bisa dia bergabung dengan satu proyek pembuatan aplikasi atau pembuatan software, pembuatan satu sistem manajemen. Ya, yang terkait di dalamnya ada bidang-bidang perawatannya, gitu ya. Nah itu tidak hanya di rumah sakit, di tingkat pendidikan pun ada, gitu ya, pekerjaan ini. Oke, nah ini ada lagi Master of Science Nursing Program, Nursing Informatik, University of San Diego. Ya, bidangnya Clinical Information System Spesialis ya, Data Management Profesional.
Nah, ini juga di Boston ya ada Nursing Informatik Graduate Certificate, Health Informatik, ya Operation Informatik in Healthcare Organization. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini juga ada. Nah, ini yang saya lihat di sini mungkin ya, Nursing and Health terminologi, yang terminologi perawatan adalah informasinya nanti. Oke. Nah, ada juga, nah teman-teman bisa silahkan searching saja yang dinamakan kalau kita mungkin semacam apa ya, pelatihan atau kursus kali ya. Nanti silahkan buka saja dari ini hims.org ya. Ini beberapa yang terkait dengan nursing informatik gitu ya. Dia mengeluarkan sertifikasi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana di Indonesia, apakah sudah ada spesialisasi informatik ini ataukah belum ada? Nah, saya sih belum melihat ya dari sepanjang beberapa universitas ataupun sekolah tinggi gitu ya. Karena ini tahapannya kalau jenjang pendidikan kan sudah harus lulus, kalau di luar negeri harus lulus RN dulu, registered nurse dulu, baru bisa nanti ngambil spesialisasi untuk master di informatika keperawatan atau nursing informatik. Nah, di kita ternyata saya melihatnya belum ada gitu ya. Tapi mungkin silakan kalau memang sudah menemukan ya beberapa literatur yang terkait dengan jurusan-jurusan yang di bagian keperawatan. Nah, nursing informatik di Indonesia kita lebih fokusnya itu ke arah belum menjadi satu apa namanya ya, spesialisasi di master, namun lebih dimasukkan ke kurikulum. Ya, contohnya kita sekarang ya, di S1 pun dimasukkan sedikit ya pengenalan di sini. Pengenalan tentang nursing informatik dan dasar-dasarnya yang harus dikuasai gitu ya. Ada ilmu komputernya kan, nanti kita belajar terkait dengan beberapa teknik di dalam komputer gitu ya, software yang nanti kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Belum diadaptasi secara luas oleh institusi pendidikan keperawatan di Indonesia, baik jenjang diploma, sarjana maupun pasca sarjana ya. Tapi di Indonesia adanya adalah dimasukkan ke dalam mata kuliah tadi yang saya sebutkan atau di dalam SKS mata kuliah ya. Nah, ini sudah menjadi satu tren yang positif, perkembangan ilmu keilmuan, namun masih perlu dikembangkan secara bersama gitu ya. Artinya kalau saya lihat sekarang itu kita lebih banyak ke arah misalnya spesialisasi medical bedah, spesialisasi apa namanya itu komunitas, spesialisasi anak gitu ya. Namun ada juga nih, teman-teman mungkin lihat ini terkait dengan sistem pendidikan gitu ya. Ada beberapa memang hal yang berbeda, ada D4, ada D3, ada D4-nya keperawatan, ada yang mengeluarkan D4, ada yang cukup D3 gitu ya. Nah, D4 ini adalah spesialisasi, contohnya misalkan D4 untuk spesialis anestesi, perawat anestesi, ada yang pendidikan ke sana gitu ya. Spesialisasi ininya ke arah tahapan di klinis D4 itu sebagai spesialisasi, namun secara aturan kalau yang dikeluarkan oleh AIPNI ya, AIPNI Association Institute Pendidikan Indonesia, kalau saya jenjang-jenjangnya itu dari D3, S1, S2,
gitu ya, nanti bisa ke spesialisasi atau ke doktoralnya. Kurang lebih dan nanti mungkin ke prof ya kalau sudah doktoral. Nah, itu yang saya tahu ya, mungkin silakan koreksi, tapi jenjangnya ada juga yang masih menggunakan D4 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya di kita sekarang di Indonesia. Jadi terkait dengan nursing informatik, saya belum melihat nih ada spesialisasi nursing informatik. Namun perlu kita ketahui, kadang-kadang kita sudah ada yang melakukan pekerjaan nursing informatik tapi belum mempunyai sertifikasinya gitu ya. Kita sudah bisa menggunakan membuat gitu, bahkan join dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya apa? Nih yang berkembang di kita itu adalah terkait dengan dokumentasi keperawatan atau ASKEP. Nah, saya melihat beberapa contoh gitu ya. Ada yang masih dalam proyek, artinya masih dalam penyempurnaan, sudah disusun gitu, namun belum direalisasikan. Ada yang sudah diuji cobakan. Nah, ini kalau nggak salah di Semarang ya, ini bentuk asuhan keperawatan yang sudah digital. Ya, ini pengkajiannya bentuknya seperti ini, dimasukkan ke dalam sistem, nanti ada implementasinya, ada ini analisis datanya, gitu ya, ini evaluasinya. Sudah berbentuk digital seperti ini, gitu ya. Kalau sudah sebenarnya kalau sudah terbiasa kan enak klik 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 gitu ya, kalau bisa ya bisa ngetik berapa. Tapi keuntungannya kan salah satunya bisa jelas apa yang kita tulis, bisa kita operkan juga. Nah, kalau sudah digital kayak gini kadang-kadang bisa tanpa harus tatap muka juga kan gitu, tidak terbatas oleh waktu juga gitu ya. Biasanya waktu dan jarak maksudnya ya. Seperti itu. Karena data sekarang, di era sekarang kan bisa dikirim gitu ya, tanpa harus kalau kertas kan dianterin atau di ini ya, ini bisa waktu cepat gitu menggunakan internet. Ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah pada paham sekarang ya terkait dengan pengiriman data yang kalau menggunakan digital lebih cepat. Nah, ini kalau asuhan keperawatan sudah masuk ke area digital, artinya sudah menjadi informasi data yang ada di dalam digital, maka proses pengiriman pun bisa cepat gitu ya, penyimpanan dan sebagainya. Nah, ini contohnya, ini contoh yang lain, ini kalau nggak salah ini masih dalam proyek ya, penggagasan dalam proyek belum diaplikasikan. Nah, saya mendapatkan informasi bukan mempromosikan atau menginikan sebuah instansi ya di Jawa Barat pun yang menjadi pusat rujukan ini sampai tahun ini sedang dalam proses rancangan ya, menurut informasi yang terbesar gitu ya di rumah sakit umum yang menjadi rujukan di Jawa Barat di sini juga masih dalam proses ini mau beralih ke digital aslinya, tapi sampai sekarang masih manual ya penulisan gitu ya. Artinya sudah mulai masuk, gitu, sudah mulai mau diterapkan. Maka kita di pembelajaran ini, khususnya mungkin mahasiswa yang reguler, ya harus siap dengan teknologi, bahkan harus mempersiapkan inovasi-inovasi yang bisa kita pakai, gitu ya. Bagi nanti mungkin yang berpikir, oh jenjangnya kemana? Kalau di Indonesia belum diakui, tapi keilmuannya kita pengen dapat, nah tadi saya sudah contohkan ya, institusi-institusi yang sudah ada master atau subspesialisasinya atau spesialisasinya maksudnya di bidang informatika keperawatan atau nursing informatik. Oke, saya simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa pertama itu bahwa ilmu informatika keperawatan atau nursing informatik adalah penggabungan dari 3 ilmu. Ya, ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informatika. Nah, yang kedua, ini nursing informatik ini adalah spesialisasi dari bidang keperawatan. Namun belum cukup
belum dipakai ya di Indonesia ini, walaupun dalam praktiknya mungkin banyak yang menggunakan ini, tapi secara pendidikan, pengakuan pendidikan belum ya. Tapi di luar negeri sudah menjadi spesialisasi pendidikannya ada ya. Itu menjadi master ataupun pendidikan di S2 spesialisasinya ya. Intinya sudah lulus RN nantinya ya di master, tahapan master gitu. Nah, informatika keperawatan ini atau NI ini akan berkembang pesat karena teknologi yang semakin berkembang juga keilmuannya, sehingga kita pun harus siap dengan tantangannya, dengan keilmuannya. Nah, mulai sekarang berarti ilmu keperawatan harus dikuasai dulu sebagai ruhnya, nanti ambil ilmu yang lainnya yang bisa berhubungan dengan ilmu keperawatan ya. Yang tadi komputer, informatika gitu ya. Jadi tatanannya kalau informatika ini ilmu yang luas. Ya. Oke, kalau berbeda halnya dengan misalkan kalau kita berbicara spesialisasi KMB berarti dia fokus di KMB gitu ya. Dia lebih spesifik. Kalau spesialisasi ilmu informatika dia penggabungan beberapa ilmu lebih spesifik ke bagian informatika tapi ilmunya nambah besar. Mungkin itu perbandingan yang bisa saya telaah terkait dengan spesialisasi di bidang informatika ini. Oke, itu saja mungkin pertemuan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.